Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين wa nurus samawati wal ard rawahul hakim. Sadaqallah wa sadaqal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin para jamaah yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur atas segala limpah nikmat tercurah kepada kita. Di antara semua nikmat yang ada, ternyata nikmat iman dan Islam menempati ranking pertama yang wajib kita syukuri. Moga-moga nikmat iman dan Islam ini tetap dapat kita pertahankan, kita kokohkan, dan kita tingkatkan kualitasnya hingga akhir kematian kita nanti. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada yang mulia. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita teladani dalam seluruh aspek kehidupan. Hadirin para jamaah yang berbahagia rahimakumullah. Sebagaimana biasa, khatib tidak lelah dan tidak bosan menghimbau dan mengajak kepada para jamaah untuk senantiasa berwasiat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Para jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Doa adalah suatu senjata bagi orang beriman di dunia untuk memohon apa saja sesuai dengan kebutuhannya. Siapa saja yang berdoa dengan doa yang sebenarnya, Allah pasti akan menerima permohonan setiap hamba. Kekuatan doa luar biasa. Banyak orang membuktikannya, tercapai semua keinginannya setelah melalui berbagai upaya. Ketika banyak masalah menimpa, hidup sulit, berat terasa, berdoalah sebanyak-banyaknya dengan sikap khusyuk dan mengibah. Insya Allah masalah apa saja akan selesai pada akhirnya. Hidup sulit ada solusinya karena Allah menolong kita. Alhamdulillah, setelah kita mendengar bait-bait syair indah ini, bahwa ternyata doa adalah senjata yang sangat ampuh, sangat efektif, yang diajarkan oleh Nabi kepada kita dalam menghadapi kenyataan hidup. Apapun bentuknya, hendaknya kita sertakan dengan doa. Terlebih tatkala kita mendapatkan suasana hidup yang penuh dengan derita dan penuh dengan ujian serta cobaan, maka kita dilarang untuk berputus asa, dilarang untuk berkecil hati.
kita mesti optimis. Dalam doa-doa kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kesulitan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi senantiasa mendapatkan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita memberikan motivasi dan semangat kepada kita. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Wa imaduddin, dan tiangnya agama. Wa nurus samawati wal ard, dan cahaya langit dan bumi. Dalam hadis ini, doa itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah senjata bagi orang yang beriman. Senjata berupa doa inilah senjata yang sebenarnya. Karena kita langsung berdoa, memohon segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai saat ini para jamaah sekalian, apapun masalah kita, apa masalah kita kecil, apalagi masalah kita besar, apakah derita kita ringan atau derita kita berat, jangan lupa berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita senantiasa diberikan pertolongan, diberikan jalan keluar. Karena bagaimanapun kita adalah manusia yang sangat lemah, sangat hina dan rendah. Kita tidak bisa berbuat apapun kecuali kita mengharapkan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya ayat yang mengatakan Allahus Samad. Allah tempat memohon, Allah tempat mengadu, dan Allah tempat bergantung. Ini membuktikan betapa lemahnya kita sebagai manusia dan betapa butuhnya kita akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan dan bukti berbicara, siapapun yang dalam hidupnya tidak lepas berdoa, berpasrah diri, memohon mengibah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya akan memperoleh jalan-jalan yang tidak terduga. Tenang menghadapi dan optimis bahwa semuanya pasti ada jalan keluarnya. Inna ma'al usri yusra, bahwa bersama kesulitan akan ada kemudahan. Para jamaah sekalian, kalau Allah Subhanahu wa taala menolong kita, tidak ada satu kekuatan apapun yang akan menghalang-halangi apa yang menjadi keinginan dan hajat kita. Kalau Allah yang menolong kita, tidak akan ada yang bisa mengganggu dan menggagalkannya. Maka tepatlah di dalam sebuah doa kita senantiasa membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan dan kehebatan itu datang dari Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Jadi para jamaah sekalian, mulai saat ini apapun masalah kita, serumit apapun, sesulit apapun kehidupan kita, entah itu ekonomi kita, entah itu rumah tangga kita, entah itu pekerjaan kita, jangan sampai kita mengalami gangguan pada jiwa kita, sulit tidur, sulit untuk santai, sulit untuk tenang. Maka solusinya adalah angkat tangan kita, berdoalah dengan khusyuk, dengan tawadhu. Yakinlah bahwa dengan kita berdoa memohon pada Allah Subhanahu wa taala akan dapat terselesaikan masalah-masalah kita. Kita mungkin banyak mendengar cerita atau testimoni dari orang-orang yang mengalami kesulitan dalam hidup karena mereka rajin sholat tahajud, rajin sholat hajat, kemudian memohon ampun kepada Allah, lalu berdoa dengan khusyuk, maka terdapat jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Minimal kita merasakan ketenangan dalam batin kita menghadapi cobaan dan ujian yang datang silih berganti. Ingatlah para jamaah, masalah demi masalah, kesulitan demi kesulitan yang ada di dunia ini pasti akan terus datang. Tidak ada hidup kita yang selalu lapang.
Tidak ada yang hidup kita selalu bahagia. Pasti ada kesulitan yang mendera dalam berbagai macam kehidupan yang ada di tengah-tengah kita. Bisa menemukan kesulitan dalam rumah tangga kita. Bisa menemukan kesulitan dalam ekonomi kita. Bisa menemukan kesulitan dalam hubungan-hubungan kita sesama manusia. Maka dibutuhkan adanya doa agar Allah Subhanahu wa taala campur tangan dan turun tangan untuk menolong dan membantu kita. Sebagaimana yang dialami oleh para pahlawan pejuang bangsa kita. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala mampu mengusir penjajah yang sudah berabad-abad menjajah kita. Walaupun senjata seadanya dengan bambu runcing dan senjata-senjata tradisional lainnya, tetapi alhamdulillah berkat kesabaran, berkat doa-doa para pendahulu kita, mereka maju ke medan tempur tanpa merasa takut dan panik, akhirnya merdeka. Dan ini diakui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ayat 5 bahwa dengan rahmat Allah kita merdeka. Yang kedua, fungsi doa adalah wa'imaduddin, sebagai tiang agama. Di samping sholat sebagai tiang agama, juga ternyata doa adalah sebagai tiang agama. Agama kita akan kokoh berdiri di dunia ini, akan tersebar luas, berkembang pesat bila kita senantiasa berdoa dalam sujud kita. Setelah kita sholat, bisa kita berdoa sendiri-sendiri atau berjamaah dipimpin oleh imam-imam kita. Kita tentu tidak ingin agama Islam ini punah dari kehidupan kita. Kita ingin Islam ini tetap jaya, berkibar dan berkembang di seluruh dunia. Maka melalui doa, insya Allah Islam ini akan tetap berkibar dan jaya, menembus ke seluruh dunia, berkembang pesat setiap hari. Maka jangan pernah lepaskan doa kita, jangan pernah tinggalkan doa kita, agar Islam yang kita peluk ini terus berkembang, menyinari sebagai rahmatan lil alamin. Yang ketiga, fungsi doa adalah wa nurus samawati wal ard, sebagai cahaya menerangi kehidupan. Ternyata derasnya, sempurnanya cahaya matahari tidak cukup untuk menyinari kerasnya hati manusia, tidak cukup untuk menyinari bekunya jiwa manusia. Maka dengan doa inilah yang akan mampu mengetuk pintu hati manusia untuk mencairkan kebukuan dalam jiwa dan dalam hati kita. Hati yang tadinya mengeras dan membatu, dengan kita berdoa memohon pada Allah SWT agar hati itu terbuka dan tersentuh, maka dengan sendirinya Allah SWT akan mengangkat penyakit-penyakit dalam hati yang dapat menyebabkan kerasnya hati, sehingga hati menjadi sombong oleh karena membatu dengan sifat-sifat tercela yang ada dalam diri kita. Dengan kita banyak berdoa, maka insya Allah hati itu akan bersinar, menyinari kehidupan kita, sehingga yang ada adalah pantulan-pantulan keimanan, pantulan-pantulan akhlak yang mulia, sehingga terjadilah komunikasi yang nyaman dan aman di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau kita semua benar-benar berdoa kepada Allah SWT, maka dunia ini akan aman, akan nyaman, akan damai dan sentosa, karena ada Allah SWT yang senantiasa menjaga. Nabi kita mengajarkan sebuah doa agar hati kita terus tetap dalam iman dan Islam, yang merupakan pancaran cahaya yang mesti kita pantulkan kepada orang-orang di sekitar kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku untuk taat beribadah kepadamu dan menjalankan perintah-perintah agama. Maka dengan doa ini, hati itu akan terus terjaga kebersihannya, kepatuhannya, ketaatannya, sehingga hati itu akan senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah SWT, menjalankan syariat-syariatnya. Para jamaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, mulai saat ini, terutama setelah kita sholat 5 waktu, jangan terburu-buru untuk meninggalkan tempat sholat. Mari kita luangkan waktu untuk banyak-banyak berdoa sesuai dengan kebutuhan dan hajat kita masing-masing. Yang bekerja, berdoa memohon pada Allah semoga pekerjaan yang lancar,
supaya usahanya lancar, supaya usahanya berkah. Yang menjadi guru berdoa semoga dapat mendidik anak-anak muridnya menuju pendidikan yang islami dan berkarakter akhlak yang mulia. Demikian juga profesi-profesi lainnya. Berdoalah sesuai dengan bidang profesinya masing-masing. Maka dengan pantulan kekuatan doa itu akan membimbing kita menjadi manusia-manusia yang dapat menyelesaikan masalah kita, meningkatkan taraf kehidupan kita, memberkahi hidup kita dan senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena terbatasnya waktu, inilah khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Moga-moga ada manfaatnya untuk kita amalkan dalam kehidupan kita menuju tercapainya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala lisna Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warda 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.